Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Rendra. Tetap sehat. Apa kabar? Baik, Bung Firdaus. Sesuai perintah mentor Joko Widodo ya, dan tentunya Kaisang melaksanakan safari ya, safari politik PSI. Tiap hari keliling-keliling, Bung Firdaus ya, beda-beda kota Dia gitu. nonton Scan dia. Ya, menikmati ketemu relawan-relawan dan juga kaum ikhlas one gitu ya, dan berbagi sharing pendapat segala macam. Tapi intinya politik ini adalah bagaimana ada di panggung setiap hari Bung Firdaus sehingga punya expose di media, dan ini langkah yang baik yang dilakukan oleh Kaisang dan tidak banyak dilakukan oleh capres-capres lainnya. Bung Firdaus ini Kaisang lebih progres ya dari capres-capres yang lainnya. Ya, menarik ya Bung Meldi. Memang pasca dia menjadi anggota, kemudian 3 hari kemudian didapuk menjadi ketum PSI gitu Hmm. ya, dan beberapa hari kemudian Kaisang Pangarep, putra bungsu Joko Widodo gitu ya, kemudian melakukan tour of duty kemana-mana Bung Meldi. Dan Ya, ini sangat gesit sekali. Memang seperti Bung Meldi katakan tadi, kalau itu bisa diekspos oleh media, kemudian diviralkan, dijadi bahan perdebatan, gitu ya, maka popularitas Kaisang sendiri ataupun juga PSI bisa jadi dia akan melejit, bisa naik berkali-kali Bung Meli. Dan ini kadang-kadang menjadi pertanyaan partai-partai yang lain, jangan-jangan memang salah satu tujuan PSI menarik Kaisang Pangarep sebagai ketumnya adalah untuk melakukan boosting untuk PSI-nya sendiri. Artinya menaikkan elektoral atau tingkat keterkenalan atau kepilihan kepada PSI, Bung Meli. Nah, tetapi di samping itu, kalau kita mau lihat memang satu yang kita mesti jadi berikan catatan, Bung Meli, walaupun nanti kita akan elaborasi lebih jauh lagi, gitu, bagaimana Kaisang menerapkan strategi Jokowi ketika di Solo gitu. Dan ya, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dengan semangat yang masih muda 28 tahun gitu ya, dalam beberapa hari dia bisa ketemu kemana-mana, bisa pindah tempat, melakukan kunjungan ke daerah-daerah Islam gitu ya, daerah-daerah pesisir, daerah padat penduduk di Jakarta gitu ya, ketemu PGI, ketemu Muhammadiyah, ketemu NU, ketemu organisasi lain begitu ya, ketemu basis-basis masanya gitu. Dan itu menjadi semacam pertanyaan kita, memang apakah memang Kaisang begitu serius untuk terjun ke dalam dunia politik? Satu itu. Kemudian yang kedua, kira-kira dari dampak dari tour of duty-nya kemana-mana ini, kira-kira apa dampaknya dalam sistem, terutama untuk nanti komposisi pemilihan capres-cawapres 2024, atau kalau kita bicara lebih strategisnya lagi, kira-kira nanti penambahan suara baik untuk PSI atau kekuatan politik PSI sendiri sebagai sebuah organ politik di Indonesia seperti apa, Bung Aldi? Itu yang menarik untuk kita lihat nanti, Bung Aldi. ya ini kan turba Bung Firdaus ya, turun ke bawah gitu ya. Kita pernah melihat catatan tentang partai politik tertentu di zaman Orde Lama. Dia juga melakukan turbanya setahun 2 tahun, dan dia langsung bisa 4 besar. Ya saya kira PS ini juga melakukan turba ya, dengan eh, faktor Pak Jokowi masih berkuasa. Ini kan turbanya jadi gampang Bung Firdaus karena Betul, ada betul. ada sebuah fasilitas kekuasaan yang dipakai oleh Kaisang sehingga dia dengan turun kemana saja, eh, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan elit-elit lokal itu bisa terjadi dengan efektif. Dan inilah yang Kaisang lakukan saat ini. Dan mungkin ada dua agenda penting Pak Jokowi. Satu, ngegolin presiden yang dia harapkan untuk melanjutkan dia 5 tahun ke depan. Yang kedua, dia juga mencoba membesarkan sebuah partai yang nama PSI, sehingga bisa nanti partai ini 4 besar di perpolitikan Indonesia, Bung Firdaus. Ya, betul. Kalau kita bicara target-target politik ya, ya tentu tadi target besarnya kalau kita bicara sisi Jokowi atau plan Jokowi mengamankan kira-kira siapa capres yang bisa gitu ya dianggap memiliki garis politik sejalan atau meneruskan perkembangan-perkembangan atau kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi untuk periode berikutnya gitu. Nah yang kedua memang kira-kira membesarkan kendaraan politiknya. Walaupun sekali lagi kalau bicara 4 besar ya saya terlalu optimis melihat seperti itu. Hmm. Agak jauh Bu Meli. Tapi mungkin kalau kita katakan saya PSI sebagai sebuah figur politik ya kira-kira menempatkan satu atau dua orang atau kira-kira mempunyai wakil di Senayan sana, Bung Meldi, itu sudah merupakan suatu kemajuan tersendiri, Bung Meldi. Karena kalau kita ingat 2019 PSI gagal ya, walaupun dari sisi suara ya Samara waktu itu sangat tinggi, tapi ya akhirnya gagal karena ada suatu prasyarat yang tidak terpenuhi oleh PSI pada waktu itu begitu. Sehingga PSI tidak punya wakil di Senayan sana.
Tapi dengan kehadiran seorang Kaisang Pangarep gitu ya, harapannya dalam waktu 3 bulan 4 bulan ke depan gitu ya, kalau itu memang bisa menjadi semacam apa namanya digenjot begitu maksimal gitu ya, maka bukan tidak mungkin ada beberapa orang PSI yang nanti akan melenggang ke Senayan, Bung Meldi. Nah, kalau artinya punya posisi, punya kuasa di politik di Senayan, di DPR sana, artinya kekuatan politik, power, daya tawar politik harus semakin kuat, Bung Meldi. Dan kalau itu sudah masuk ke sana, artinya dalam sisi determinasi untuk capres-cawapres juga menjadi lebih kuat gitu. Dan saya pikir ini yang mesti kita lihat ya, dalam konteks mungkin yang tidak suka atau lawannya melihat ini sebagai sesuatu yang mesti diwaspadai begitu. Tapi untuk orang yang juga kira-kira apa sih nanti yang akan dibawa oleh gebrakan-gebrakan anak muda ini, Bung Meli, kalau kita katakan Ya, sebagai anak muda, walaupun di dalamnya juga banyak orang tua begitu ya. Apakah mereka akan menyampaikan sesuatu yang berbeda gitu ya? Atau kalau kita ingat dalam ketika awal pembentukan PSI pasca Pilkada DKI Jakarta gitu ya, apakah mereka juga menjadi semacam posisi yang lebih kritis, yang lebih memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan politikal tradisional di Senayan sana, Bung Medi. Jadi ini yang mesti kita lihat, yang kita akan coba lihat lebih lanjut begitu ya. Kira-kira apa dari dampak ini? Kemudian kalau kita mau coba lebih jauhkan dalam konteks apa namanya kepentingan publik, kepentingan masyarakat gitu ya. Apakah juga dengan gerakannya gaganya yang lebih populis, yang lebih santai begitu ya? Karena kita belum melihat kira-kira untuk program-programnya gitu. Karena Kaisang kan baru bicara politik yang santun, santai gitu ya, santuy dan artinya menyenangkan tanda kutip begitu ya. Ini kan baru dalam gimmick makro di luarnya. Tapi untuk program-programnya, isu-isu yang menjadi keberpihakan publik, kita belum melihat itu, Bu Meldi. Jadi kira-kira ini yang kita masih tunggu-tunggu gitu ya. Kita akan lihat apakah di balik gerakan turbanya gitu, exposure kepada publiknya, dia juga membawa pesan-pesan yang lebih substantif, yang lebih mendasar, dan itu menjadi solutif untuk persoalan di publik, Bung Yadi. ini ceruk yang diambil adalah ceruk anak muda, Bung Firdaus ya. Tentunya Kaisang sebagai representasi anak muda, dia mencoba mengambil simpul-simpul anak muda di daerah ya dengan dengan fasilitas bapaknya masih menjadi presiden gitu ya. Nah, simpul-simpul yang ideologis sebenarnya anak muda itu nggak banyak juga, tapi simpul-simpul anak muda yang pingin masuk di skocinya Kaisang dan tampil di nasional ini juga cukup banyak ya, tampil-tampil secara pragmatis. Kemudian ada ceruk yang kedua yang diambil adalah ceruk nasionalis ya. Kaisang ini kan partainya bukan partai yang bercorak agama ya, atau yang bercap religius tertentu, dia nasionalis. Artinya kalau dia masuk di kelompok nasionalis, artinya nanti ada partai-partai politik yang berbasis nasionalis yang berkurang suaranya berpendapat ya nggak? Ini akan Iya, diambil betul. Kaisang dan dua inilah. Karena pada dasarnya saya belum punya bukti ya, belum punya validasi. Anak muda juga mengalami pragmatisme terhadap ini dan pragmatisme ini akan mudah kalau Kaisang ini membuka jalannya lebar, Bung Firdaus. Kalau dia membuka jalan lebar, anak-anak muda akan ikut dengan Kaisang. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat sebagai sebuah opportunity ya, sebenarnya ini yang apa yang menjadi tantangan terutama untuk generasi milenial dan generasi Z lah kurang lebih. Jadi kalau kita katakan dalam ceruk kira-kira disasar yang paling potensial untuk kelompok PSI atau Kaisang ya generasi Z, generasi milenial di bawah 40 tahun ke bawah lah begitu. Nah, artinya memang nanti akan menimbulkan pertarungan yang lebih sengit di kelompok-kelompok nasionalis ya. Apakah itu PDIP, Gerindra, Demokrat sebagian gitu ya, atau partai yang lain begitu. Tetapi dalam sisi yang lain juga kita lihat misalnya dengan kehadiran ini juga akan membuka peluang yang lebih besar ya untuk kelompok-kelompok atau generasi muda yang selama ini juga menjadi agak apatis gitu dengan politik, dianggap sesuatu yang lebih tua, lebih konvensional, tidak asik begitu ya gitu. Ya artinya kalau ada teori itu kita akan melihat kira-kira nanti pada 2024 gitu ya, pada bulan Februari atau nanti ketika penetapan anggota dewan kira-kira ada perubahan signifikan atau tidak begitu. Nah, memang sekali lagi kondisi ini tidak terlepas dari privilege yang didapatkan oleh seorang Kaisang, di mana bapaknya masih menjadi presiden, gitu ya. Kemudian dari sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, gitu ya. Kemudahan fasilitas atau dukungan sebagai anak presiden itu akan sangat-sangat membantu Kaisang dalam membangun, gitu ya. Baik itu image-nya sebagai seorang calon anak muda atau image-nya citra partai PSI sebagai partai anak muda begitu dalam melakukan penetrasi kepada basis massa, Bung Meldi. Nah, itu dalam konteks yang lebih populis. Walaupun sekali lagi yang kita coba pesankan dari awal begitu ya,
dengan kehadiran anak muda dalam partai politik gitu, itu akan menimbulkan gairah baru, tantangan baru, masuk juga membangun spirit-spirit atau budaya-budaya baru gitu. Dan spirit-spirit budaya barulah yang sebenarnya kalau saya pribadi, saya menunggu letupan-letupan itu. Kira-kira spirit barunya apa, budaya barunya apa? Bisakah seorang Kaisang gitu ya memutus gitu ya rantai semacam stereotip bahwa dia bagian dari anaknya Jokowi. Artinya kalau dikatakan, ya itu kan dia Bapak Presiden. Artinya memberikan semacam distingsi antara politik seorang Kaisang dengan seorang Jokowi misalnya. Walaupun itu sangat sulit sekali. Tapi kalau dari awal dia bisa men-state itu, memberikan bukti itu gitu ya, bahwa dia ada dirinya sendiri gitu, partainya sendiri gitu ya, maka bisa jadi simpati orang akan semakin besar. Jadi memang pertaruhannya cukup banyak, semacam opportunity, walaupun juga publik juga agak was-was dengan kondisi ini. Ya, kita bisa nyontohkan Gibran Bung Firdaus waktu dia jadi wali kota, itu kan adanya apa? Jadi kalau sebuah presiden, contoh Jokowi sukses di Solo, maka ada beberapa kasus pilkada, misalnya kalau suaminya sukses, kalau istrinya ikut pencalonan, maka istrinya kepilih kan. Nah ini sebenarnya sama. Betul, betul. Ini terjadi juga di Gibran ya, ketika Pak Jokowi sukses di Solo, ya anaknya kepilih juga. Kemudian ada fasilitas-fasilitas karena bapaknya presiden. Banyak sekali di Solo ini dalam rentang 2 tahun ini ya, program-program nasional di Solo itu banyak sekali, termasuk juga kegiatan-kegiatan olahraga, Bung Firdaus ya, kegiatan juga masjid besar, sumbangan dan segala macam. Ini mendorong ya ekonomi kotanya bagus atau naik gitu ya. Artinya ini kemajuan-kemajuan di Solo tuh tidak murni dari seorang Gibran misalnya, tapi ada support dari kekuasaan dari presiden. Begitu juga di Gibran juga bisa begitu. Seandainya misalnya Gibran membesarkan PSI setelah bapaknya telah selesai menjadi presiden, ini beda Bung Firdaus ya. Nah, itu ruang itu dia tidak dapat banyak, makanya ini yang disebut dengan momentum politik. Momentum politik Kaisang saat ini, dan Kaisang secara kuat, secara bertenaga dengan spirit yang ada pada dirinya, dia memakai momentum itu saat ini dan dia bergerilya kemana-mana, bersafari politik saat ini, karena sekaranglah momentumnya, gitu Bung Firdaus. Iya betul, jadi momentum, ya kalau kita katakan sebagai momentum, kebetulan Bapak masih berkuasa, saudara juga punya apa namanya, punya ya dukungan media dan segala macam begitu ya. Jadi saya pikir ini yang mungkin gitu dianggap sebagai semacam privilege atau kelebihan gitu ya, yang dimiliki oleh seorang Kaisang Pangarep di PSI begitu. Walaupun sekali lagi kalau tadi Bung Mel dicontohkan misalnya apa namanya Solo ya kakaknya gitu ya, Gibran gitu ya, mendapatkan kelimpahan juga dari sisi ya tadi misalnya dari legacy atau ketika posisi bapaknya menjadi presiden gitu ya. Ya saya pikir ya itu salah satu dampak yang bisa kita lihat dalam era apapun Bung Meldi begitu ya. Baik ketika misalnya di eranya Presiden SBY, maka kampungnya atau daerahnya akan begitu maju, begitu juga dengan eranya Pak Soeharto, begitu juga dengan eranya Gus Dur dan segala macam begitu. Sama juga kalau di depan kita ada anggota DPRD, maka jalan di depan rumah kita akan bagus Bung Meldi gitu. Jadi itu salah satu yang memang kita, saya tidak tahu bagaimana justifikasi di dalam rencana atau perencanaan pembangunan kita. Tapi sekali lagi itu yang terjadi gitu. Nah, tetapi kalau kita coba meletakkan lagi kepada seorang Kaisang gitu, Kaisang Pangarep gitu ya, apakah juga dengan gayanya begini juga menimbulkan apa namanya? Paling tidak kalau kita katakan, karena kan antara populis individu dengan populis yang dibangun lewat media, Bu Meli. Jadi tantangan Kaisang itu kan misalnya populis yang dibangun lewat misalnya partai-partai seperti Perindo atau Nasdem gitu ya, yang setiap hari mengisi ruang-ruang tabung kaca kita, Bu Meli, yang mengisi ruang komunikasi publik lewat sosial media begitu ya, berhadapan dengan misalnya seorang yang memang secara publik entah dengan kondisi kekuasaannya itu menjadi populis begitu ya. Nah, kira-kira mana yang akan lebih bertaji nanti, mana yang lebih bisa diterima publik begitu ya. Itu yang menjadi perhatian kita, dan kita lihat nanti mudah-mudahan yang paling memperjuangkan kepentingan publik, yang memperjuangkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat lah yang lebih berkembang, yang menjadi besar, dan itu menjadi harapan publik, Bung Meldi begitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.